Tidak terdengar? Coba. Oi. Itu. Ini apa? Titik 2 ya. Kemudian lanjut. Ini lam. Lam. Mana suaranya? Lam. Selanjutnya ada lagi huruf mim. Mim ya. Ini apa? Nun. Kalau dia ada baris, baru dia dibaca dengan benar ya. Selanjutnya ini ada huruf waw. Apa? Wow. Ya, Naya ini huruf apa nak? Ada huruf ya, jadi itu harus kita huruf hijai. Iya. Apa yang kita dapat? Dosa. Kalau kita baik dapat pahala. Ya, ibu. Ya, ibu. Hari guru mengajar apa nih? Mengajar anak TK atau anak-anak. Jadi guru TK ya, Bu? Iya. Jadi ya, kabarnya ada intimidasi, Bu. Iya itu, Bu. Iya benar. Nah, seperti apa intimidasinya, Bu? Intimidasinya saya harus mundur dari tim Haryadi BE, tim relawan Haryadi BE selaku calon caleg DPRI Dapil Sumbar 2 nomor 1. Kemudian saya diarahkan dan disuruh untuk mensukseskan dan mendukung anak Bupati Pasaman Barat yang saya kurang tahu namanya, tapi HD begitu gitu. Jadi kalau saya tidak mundur maka anggaran TK saya di Nagari akan dicoret. Kemudian kalau misalnya saya mendukung bersama-sama dengan pihak PJ Wali, maka anggaran saya akan tetap dilanjutkan, bahkan bisa dilebihkan seperti itu. Jadi biasanya anggaran TK-nya itu berapa, Bu? Kalau sebenarnya kan ini anggaran baru akan dinaikkan, sedang dinaikkan gitu, belum diputuskan. Kalau anggarannya itu sebesar 700.000 karena itu terbagi untuk kepala dan untuk guru gitu. Kepala TK 400 dan guru kalau nggak salah saya di sekitar 300-an. Dan itu sedang dinaikkan ke Nagari gitu, di RKP Nagari. Jadi tadi kemarin sempat juga melapor ke Bawaslu. Iya. Jadi gimana tanggapannya di Bawaslu? Alhamdulillah tanggapan dan responnya cukup baik dan laporan kami diterima dan sedang ditindaklanjuti. Terus apa bukti-bukti yang kita bawa? Bukti-bukti yang saya bawa ke sana, saya dan tim ya pengacara di sana itu berupa screenshot percakapan dan juga ada bukti rekaman audio. Ini selama ini sekolahnya gratis atau Iya. berbayar dari orang tuanya? Sekolahnya gratis. Jadi baru diajukan tahun 2024 ini untuk mendapatkan dana Nagari BOP ya? Bukan BOP, tapi ada anggaran untuk anggaran PAUD dari Nagari gitu. Dulu kalau nggak salah itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Jadi karena ada program 1M untuk Nagari, maka itu dikembalikan ke Nagari gitu. Jadi setelah itu saya tidak memperoleh lagi. Jadi ini baru diusulkan? Iya, baru diusulkan. Bentuk intimidasinya gimana, Bu? Kalau saya masih bergiliri ya di relawan Haryadi BE, maka anggaran TK saya dicoret dari Nagari. Apakah ada larangan Ibu sebagai guru untuk ikut politik atau gimana? Kalau saya pada prinsipnya saya tidak ikut politik ya Pak, cuman karena hubungan kedekatan saja dengan salah seorang anggota DPD RI aktif gitu. Jadi dia minta siapa, Bu? Ibu Emma Yohana. Jadi ya. dekatan itu, Bu ya? Iya, karena kedekatan saya saja, saya membantu beliau dan ternyata suami beliau juga mencalon di DPR RI. Makanya saya bantu. Bentuk intimidasinya untuk pertegas gimana?
dari Kalau PJ walinya. Kalau dari PJ Wali sendiri, pada hari Sabtu dia menelpon saya via WhatsApp yang disaksikan oleh beberapa orang. Dia marah-marah sama saya dan menyuruh saya mundur dari tim relawan Haryadi. Kalau indak mundur, Ibu do anggaran Ibu kami coret di Nagari. Dan ambu tunggu Ibu di Kantor Nagari hari Senin. Kantor Wali Nagari hari Senin, itu katanya. Lalu sampai Ibu menemui wali. Iya, menemuinya di hari Senin sekitar jam 11-an setelah usai sekolah saya menemui PJ Wali. Karena saya juga udah di WhatsApp oleh Sekna Pak Teguh untuk Pak Wali di kantor Wali. Apa intinya dalam pertemuan itu, Bu? Dalam pertemuan itu intinya dia menyuruh saya untuk mundur dari tim relawan Haryadi BE, kemudian menyuruh saya untuk mendukung dan mensukseskan anak Bupati Pasaman Barat yang dia juga mencalon di DPR RI yang namanya HD gitulah, tapi saya kurang tahu HD Dian pertama, saya juga nggak jelas, cuman ada disodorkan kartu namanya waktu itu. Oh, ada disodorkan kartu nama? Iya, ada. Walinya yang ngasih kartu nama? Iya. Itu Ibu terima atau Ibu foto atau gimana? Saya tidak ada memfoto karena pada waktu itu PJ Wali sendiri menanyakan kepada saya apakah pertemuan saya dengan dia itu direkam gitu. Oh, jadi, sempat dinanyakan? Iya, kalau katanya... Oh, dia sebelum Ibu bicara dia udah menanyakan apakah merekam. Ibu mengatakan belum. Saya bilang seperti ini, kalau soal rekaman itu bukan urusan, saya bilang gitu. Tapi kenapa Bapak takut? Saya bilang seperti itu. Jadi kalau saya tegaskan lagi, saya tanyakan lagi apakah ini direkam atau tidak, Bu. Kalau seandainya ini tidak direkam, maka kita lanjutkan pembicaraan, katanya seperti itu. Saya sempat juga memperlihatkan handphone saya kepada dia bahwa saya tidak merekam pada saat itu, tapi karena HP saya terkunci, memang saya dalam keadaan merekam waktu itu, tapi HP saya terkunci dan dia tidak bisa melihat kalau saya merekam. Hal itu saya lakukan untuk safety saya aja gitu. Karena saya dalam percakapan itu dia mengarahkan, betul mengarahkan. Iya, mengarahkan saya. Lalu melihatkan kartu nama atas nama siapa tuh namanya? Bapak Hadin Dianofri, itulah pokoknya. Iya. Yang jelas di situ di kartu nama itu putra Bapak Amsardi. Satu lembar atau satu kotak atau gimana? Dia memperlihatkan, menyodorkan kepada saya satu lembar kartu nama. Itu ada disaksikan? Yang menyaksikan secara duduk bersama memang tidak, tapi di sebelah situ ada Bapak Sekna dan itu diketahui oleh Bapak Sekna. Dengan kejadian intimidasi itu apa yang Ibu kekhawatiran? Ya saya khawatir lah Pak, karena saya udah mati-matian untuk memperjuangkan anggaran ini bisa masuk di Nagari, karena saya tahu anggaran untuk pendidikan itu ada gitu. Jadi saya udah berusaha memperjuangkannya di Nagari dan ini akan dilanjutkan ke kecamatan. Tahu-tahu dengan adanya politik yang memanas pada saat ini, saya ditekan melalui itu. Jadi karena kekhawatiran saya makanya, dan saya juga tidak terima karena hak pilih saya dikangkangi oleh PJ Wali Nagari. Jadi larangan Ibu untuk politik tidak ada ya, karena Ibu bukan PNS? Ya, saya bukan PNS dan saya juga bukan tenaga honorer, apalagi saya juga bukan THL. Saat ini, Bu, kondisi sekolah kita saat ini ya seperti kita lihat ya seperti inilah, cuman kita ini alat-alat ini semuanya dulu awalnya adalah bekas semuanya, jadi belum ada yang baru gitu. Jadi harapan saya harusnya ada perhatian dari pemerintah Nagari untuk memberikan bantuan berupa APE luar, karena di Nagari lain sudah disalurkan tapi hanya TK saya saja yang belum dapat gitu. Dan untuk bagian dalam itu juga saya butuh, karena ruangan kita ada bocor, jadi butuh perbaikan dan juga butuh APE dalam gitu, karena seperti yang dilihat itu banyak yang belum ada tersedia di dalam ruangan bermain anak yang di dalam kelas. Ya, selama ini gratis, berarti operasional sekolah ini dari dana pribadi atau dana keluarga gimana? Awalnya dari dana pribadi ya, ini awalnya dari dana pribadi, cuman pemerintah juga ada, karena sekolah kita sudah terdaftar dan juga sudah mempunyai PSN dan juga sudah masuk di Dapodik, maka kami diberikan berupa BOP namanya dari pemerintah pusat gitu, dari Kementerian Pendidikan. Jadi dengan itulah mengoperasikan sekolah ini gitu, dengan adanya BOP itu. Ya, harapan Ibu ada
dinas terkait tentang ini sekolah apa? Harapan saya agar lebih diperhatikan oleh dinas pendidikan untuk TK-TK seperti TK saya, apalagi untuk saya kan basicnya bukan dari pendidikan ya Pak, saya basicnya dari ilmu hukum gitu, jadi saya juga butuh seperti pelatihan-pelatihan karena seringkali terjadi di lapangan bahwa pelatihan-pelatihan itu hanya orangnya itu aja gitu, jadi saya juga membutuhkan pelatihan itu gitu, Pelatihan untuk khusus guru oh ya. iya, supaya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Untuk fasilitas apa saja yang kurang ini Bu? Kalau untuk fasilitas banyak karena ini udah lama dari tahun 2016, jadi kita sebenarnya ingin pembaruan gitu karena berdasarkan standarnya kan untuk permainan ini memiliki standar waktu gitu, jadi layak pakainya gitu. Seperti ayunan itu kan udah kelihatan ayunan ada yang udah tidak bisa dipakai lagi gitu kan. Kemudian apa namanya kayak tempat panjat-panjatan yang jaring-jaring gitu, jadi supaya lebih menarik gitu karena sebenarnya untuk TK di Kejurong Bukit Nilam ini hanya satu gitu, tapi karena apa namanya karena di sebelah lagi ada RA juga gitu, jadi saya inginnya pemerintahan terendahnya itu dia itu netral lah gitu, jangan ibaratnya karena ini kan merupakan TK yang di Yayasan ya. bawah TK di bawah naungan dinas pendidikan dan yang dikelola oleh yayasan, harusnya pemerintahan terendah kita itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa TK ini sama dengan TK yang lainnya gitu, dan kita juga sudah berizin gitu. Untuk sebelumnya Bu udah pernah dapat bantuan belum Bu? Bantuan dari BOP Pak, BOP ada. BOP yang langsung dari pemerintah ya, karena setiap sekolah itu yang sudah terdaftar di Dapodik yang sudah memiliki NPSN itu kan mendapatkan BOP semuanya. Jumlah siswa berapa Bu? Kalau untuk sekarang ini jumlah siswa kita cuma tinggal 11 lagi yang aktif, yang sebelumnya itu ada sekitar 24, tapi karena gara-gara ada yang pindah, kemudian ada yang namanya anak-anak lah kadang-kadang bosan gitu, ada yang hadir, kadang-kadang yang lama nggak hadir juga hadir lagi gitu.